Ekonomi survival Indonesia di persimpangan struktural. Indonesia saat ini mengalami apa yang dapat disebut sebagai jebakan ekonomi survival, sebuah kondisi di mana sebagian besar pelaku ekonomi tidak lagi berpikir untuk tumbuh, melainkan sekadar bertahan hidup dari hari ke hari. Anomali angka dan realitas lapangan. Ada anomali mencolok antara klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah di angka 5% dengan indikator mikro di lapangan, penjualan retail yang lesu, penurunan indeks keyakinan konsumen, dan realisasi pajak yang seret menjadi bukti nyata bahwa ekonomi real sedang tidak baik-baik saja. Angka makro terlihat positif di atas kertas, namun tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Akar masalahnya bersifat struktural dan sudah lama mengakar. Upah real stagnan sejak 2017, ekonomi tumbuh 4-5%, tetapi upah real tidak pernah menyentuh 1%. Ketimpangan pendapatan membuat hasil pertumbuhan ekonomi tidak lagi turun ke lapisan masyarakat, mempersempit kelas menengah dan memperlemah kemampuan belanja rumah tangga. PHK massal dan deindustrialisasi. Gelombang PHK di Indonesia masih berlanjut hingga 2026. Sektor yang paling terdampak adalah industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Dunia usaha menghadapi tekanan dari berbagai arah, tingginya harga energi, suku bunga yang relatif tinggi, hingga iklim investasi yang belum kondusif. Industri plastik juga terancam karena bahan baku impor yang harganya melonjak seiring pelemahan rupiah. Begitu bahan baku dibeli menggunakan dolar namun dijual di pasar domestik dengan rupiah yang melemah, pelaku usaha pun buntung. Ini mencerminkan betapa rentannya struktur industri nasional yang masih sangat bergantung pada impor. Peralihan masif, dari formal ke informal. Fenomena yang paling mengkhawatirkan namun sering luput dari perhatian adalah arus deras perpindahan pekerja dari sektor formal ke sektor informal. Data BPS menunjukkan jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 87,74 juta orang atau 59,42% dari total 147,67 juta penduduk bekerja pada Februari tahun 2026. Meskipun jumlah pekerja formal secara absolut bertambah 736.000 orang, persentasenya justru mengalami penyusutan dibandingkan tahun sebelumnya. Bank Dunia menyoroti bahwa dalam satu dekade terakhir negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik mengalami pola pergeseran struktural ketenaga kerjaan, dari sektor lapangan pekerjaan produktif ke sektor informal. Indonesia berada di garis terdepan tren yang meresahkan ini. Yang memperparah situasi adalah fakta bahwa batas antara formal dan informal pun kian kabur. Laporan Bank Dunia bertajuk Reforms for a Formal and Prosperous Indonesia, Februari tahun 2026, mengungkap ruang abu-abu yang berbahaya, banyak pekerja yang secara administratif dianggap formal oleh BPS. Sebenarnya tidak memiliki slip gaji, tunjangan kesehatan, maupun jaminan pensiun. Ini artinya angka informalitas yang sesungguhnya kemungkinan jauh lebih tinggi dari yang tercatat. Jumlah pekerja formal terus tergerus oleh pertumbuhan pekerja informal. Lemahnya jaring pengaman sosial membuat pekerja yang terkena PHK tidak punya pilihan selain masuk sektor informal dengan pendapatan rendah. Kondisi ini tidak hanya menekan daya beli, tetapi juga memperburuk stabilitas ekonomi jangka panjang. Mereka yang tadinya buruh pabrik dengan upah tetap, kini terpaksa menjadi pedagang kaki lima, ojek daring, atau pekerja harian lepas tanpa kepastian penghasilan. Lingkaran setan ekonomi survival. Bila daya beli melemah, permintaan berkurang. Bila permintaan berkurang, pengusaha mengurangi produksi. Pengurangan produksi berimplikasi pada pengurangan tenaga kerja, yang berujung pada pengangguran dan kemiskinan. Pekerja yang jatuh ke sektor informal hanya mampu memutar uang secukupnya untuk kebutuhan dasar, tanpa surplus untuk investasi maupun tabungan. Akibatnya, perputaran uang di tingkat mikroekonomi semakin menyempit dan melambat. Ekonomi ekstraksi, kekayaan alam tanpa kesejahteraan rakyat. Di tengah kontraksi sektor industri, ekonomi ekstraktif seperti pertambangan terus berjalan dan menghasilkan devisa. Namun hasilnya tidak terdistribusi secara adil. Data tabungan menunjukkan jurang yang makin lebar, kelompok dengan simpanan di bawah 100 juta rupiah turun dari rata-rata 4,2 juta rupiah menjadi 1,7 juta rupiah,
sementara tabungan kelompok di atas 5 miliar rupiah justru meroket mendekati 30 miliar rupiah. Kekayaan sumber daya alam dinikmati segelintir pihak, sementara rakyat luas menanggung biaya sosial dan lingkungannya. Kebijakan yang tidak berpihak. Kecenderungan sentralisasi semakin menguat, tercermin dari semakin kecilnya anggaran transfer ke daerah, hanya 18,3% dari total belanja APBN 2026. Program-program besar yang menguras anggaran negara rawan menjadi ladang rente bagi kelompok tertentu, alih-alih menjadi stimulus nyata bagi ekonomi rakyat. Kesimpulan, Indonesia membutuhkan perubahan orientasi kebijakan yang mendasar, bukan sekadar tambal sulam. Mendorong reindustrialisasi yang menyerap tenaga kerja formal, memperkuat jaring pengaman sosial bagi korban PHK, dan memastikan manfaat ekonomi ekstraksi benar-benar kembali ke rakyat adalah prasyarat agar Indonesia keluar dari mode survival yang kini menjadi kenyataan sehari-hari mayoritas warganya.